Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 2A sampai 2F? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah pada hari ini Bu Aini bisa berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 2A sampai 2F dalam keadaan sehat dan bahagia juga. Anak-anakku, mulai hari ini kita sudah memasuki semester 2 di kelas 2. Semoga anak-anak tambah semangat belajarnya. Baiklah, kita mulai saja belajar Al-Islam pada pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, untuk materi Al-Islam hari ini yaitu Al-Quran tentang mengenal harokat atau tanda baca di dalam Al-Quran. Ketika di kelas 1 dulu, anak-anak sudah belajar macam-macam harokat. Masih ingat ya? Untuk hari ini nanti kita akan belajar 3 harokat terlebih dahulu. Baiklah kita simak bersama-sama. Harokat yang pertama adalah harokat fathah. Harokat fathah ini berbentuk coret satu di atas huruf. Harokat fathah menghasilkan bunyi A. Jadi huruf hijaiyah yang ada harokat fathahnya nanti berbunyi A semuanya. Contohnya di sini balada. Huruf ba di sini ada harokatnya fathah. Lam juga ada harokat fathah. Dan dal juga ada harokat fathahnya. Jadi dibaca balada. Harokat yang kedua adalah harokat kasroh. Harokat kasroh ini berbentuk satu coret di bawah huruf hijaiyah. Harokat kasroh menghasilkan bunyi I. Huruf hijaiyah yang ada harokat kasrohnya semuanya berbunyi I. Contoh, ada 3 huruf hijaiyah. Maliki. Huruf mim berharokat fathah jadi dibaca ma. Nah, sedangkan lam sama kaf ada harokat kasrohnya, maka dibaca liki. Jadi semuanya kita baca maliki. Harokat yang ketiga adalah harokat domah. Harokat domah ini berbentuk seperti angka 9 miring berada di atas huruf hijaiyah. Harokat domah menghasilkan bunyi U. Huruf hijaiyah jika ada harokat domahnya semuanya berbunyi U. Contohnya, ada 3 huruf hijaiyah, ghafaru. Huruf ghain berharokat fathah dibaca ga atau go ya. Kemudian fa ada harokat fathahnya dibaca fa. Nah, sedangkan huruf ro di sini ada harokat domahnya maka dibaca ru. Jika dibaca semuanya menjadi ghafaru. Anak-anakku, tadi anak-anak sudah mengenal 3 macam harokat ya. Ada harokat fathah, harokat kasroh, dan harokat domah. Nah, sekarang coba kita cari 3 harokat tadi dalam surat Al-Ma'un. Namun sebelumnya kita baca dahulu ya surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Surat Al-Ma'un ini urutan ke-107 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Baiklah kita baca bersama-sama dulu surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Ayat 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat 4. Fawailul lil musallin. Ayat 5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ayat 6. Alladzina hum yura'un. Ayat 7. Wa yamna'unal ma'un. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca surat Al-Ma'un, nanti kita belajar mencari harokat fathah, kasroh, dan dhammah di dalam surat Al-Ma'un. Baiklah anak-anak, tadi anak-anak sudah bersama-sama melafadzkan surat Al-Ma'un ayat 1-7. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengidentifikasi atau mencari harokat fathah, kasroh, dan dhammah di dalam surat Al-Ma'un. Untuk lebih mempermudah, Bu Aini beri warna. Untuk harokat fathah nanti hurufnya Bu Aini beri warna merah, kemudian harokat kasroh warnanya kuning, dan harokat dhammah warnanya biru. Kita cari satu persatu ya. Dari ayat ke-1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, situ ada huruf yang berharokat fathah. Ada alif, ro, hamzah, ta, lam, dan kaf. Kemudian di ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Harokat fathahnya ada pada huruf fa, dal, kaf, lam, ya lagi, dan mim. Pada ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Harokat fathahnya ada di huruf waw, lam, ya, ain, lam, to, a, ain. Nah, itu harokat fathahnya. Pada ayat keempat, fawailul lil musallin. Harokat fathahnya fa, waw, shod, dan nun. Pada ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Harokat fathahnya ada di huruf lam, nun, ain, shod, lam, sin, dan nun. Pada ayat ke-6, alladzina hum yura'un. Harokat fathah ada di huruf lam, nun, ro, dan nun lagi. Dan pada ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un. Harokat fathahnya ada di huruf waw, ya, nun lagi, mim, dan nun. Sekarang kita cari harokat kasroh. Bu Aini beri warna kuning ya. Dari ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Harokat kasroh itu menghasilkan bunyi i ya. Ada di huruf zal lagi, ba, dal, dan nun. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Harokat kasrohnya ada di huruf lam, dal, dan ta. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Harokat kasroh, hurufnya mim, mim lagi, kaf, dan nun. Di ayat keempat, fawailul lil musallin. Harokat kasrohnya ada di huruf lam dan lam juga, ada 2. Ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Harokat kasroh ada di huruf zal, ta, dan ha. Ayat ke-6, alladzina hum yura'un. Di situ hanya ada satu huruf yang berharokat kasroh, yaitu huruf dal.
Dan ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un. Di sini tidak ada huruf yang berharokat kasroh. Selanjutnya kita cari huruf yang berharokat dhammah. Kita ulangi dari ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini huruf yang berharokat dhammah ada di huruf ya. Dibaca yu ya. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat kedua ada di huruf dal dan ain. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Harokat dhammahnya ada di huruf ha dan dot. Ayat keempat, fawailul lil musallin. Di sini hanya ada satu huruf yang berharokat dhammah, yaitu huruf mim. Di ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Di sini huruf yang berharokat dhammah huruf ha dan ha lagi. Ayat ke-6, alladzina hum yura'un. Harokat dhammahnya ada di huruf ha, ya dan hamzah. Dan ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un. Harokat dhammahnya ada di huruf ain dan ain juga. Anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami dengan baik ya. Selamat belajar, selamat mencoba mencari harokat atau mengidentifikasi harokat fathah, kasroh, dan dhammah di dalam latihan di buku paket ya. Demikian materi Al-Islam pada pagi hari ini, yaitu belajar 3 macam harokat, yaitu harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik dan bisa mengerjakan latihan dengan baik juga. Demikian Bu Aini cukupkan sekian, kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.